Saudara Badan Pengawas MA memeriksa tersangka kasus suap pengurusan kasasi Ronald Tanur Zarof Rikard. Pemeriksaan dilakukan di Kejagung. Pemeriksaan Zarof Rikard oleh Badan Pengawas MA merupakan yang pertama usai Zarof jadi tersangka kasus suap kasasi Ronald Tanur pada 25 Oktober lalu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof Rikard dan menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam 51 kg. Temuan ini diduga dari pengurusan perkara di peradilan sejak 2012. Sementara itu, setelah diperiksa sebagai saksi di Kejati, Jawa Timur, Ibu Ronald Tanur ditetapkan jadi tersangka kasus suap pengurusan perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Ibu Ronald Tanur melalui tersangka LR menyuap Hakim PN Surabaya agar Ronald Tanur bebas dari hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Saudara, kita perbarui soal pemeriksaan Zarof Rikard bersama jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat pagi Fedriska. Fedriska, bagaimana perkembangan terbaru soal pemeriksaan pensiunan pegawai Mahkamah Agung Zarof Rikard? Ya, selamat pagi Brian. Yang terbaru ini adalah ditetapkannya Ibu Ronald Tanur sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, di mana ini tadi malam Kejaksaan Agung melaksanakan konferensi pers menetapkan ibu dari Ronald Tanur ini sebagai tersangka pelaku suap, yang mana ini melakukan ataupun menyerahkan sejumlah uang terhadap sejumlah majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur, di mana uang ini diberikan melalui pengacaranya yakni Lisa Rahman, di mana uang ini diberikan secara bertahap sebanyak 1,5 miliar dan juga 2 miliar. Keterlibatan dari Ibu Ronald Tanur ini adalah usai dari Kejaksaan Agung ini melaksanakan pendalaman terkait dengan kasus penyuapan mantan dari pejabat Mahkamah Agung yakni berinisial ZR begitu ya, yang mana ini kemudian ZR ini diduga menangani ataupun menjembatani begitu beberapa perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung, sehingga dari pendalaman kasus ini kemudian terutama terkait dengan kasus yang juga sempat mendapatkan perhatian publik yakni Ronald Tanur ini juga telah dilakukan ataupun telah diperiksa sebanyak 25 saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, maksud kami, di mana ini pengacara dari Ronald Tanur dan juga ibu dari Ronald Tanur ini diduga melakukan penyuapan, ini korupsi begitu ya, di mana ini dilakukan untuk penanganan kasus putranya Ronald Tanur yang juga kemarin ini melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga memang berdasarkan dari kasus ini dari Kejaksaan Agung ini menetapkan ibu dari Ronald Tanur ini sebagai tersangka atas pelaku suap terhadap 3 majelis hakim yang menangani kasus dari Ronald Tanur. Brian. Baik, Fedriska, sebelumnya pada 31 Oktober lalu memang Kejagung sudah melakukan pemeriksaan kepada keluarga Ronald Tanur, yakni maksud kami Zarof Rikard, yakni istri dan juga anaknya. Nah, terkait dengan dana yang hampir mencapai 1 triliun ini, Fedriska, sebenarnya uang tunai yang hampir mencapai 1 T ini sejak kapan didapatkan oleh Zarof Rikard sendiri dan kasus apa saja?
diduga uang yang bernilai hampir 1 triliun dan juga 50 kilogram emas antam ini didapatkan oleh Zarov Rikar ini selama 10 tahun lebih ataupun sejak tahun 2012 begitu ya, ketika ia pertama kali menduduki jabatan di Mahkamah Agung. Inilah yang diduga oleh Kejaksaan Agung. Namun memang ini masih perlu didalami lagi terkait dengan uang ataupun sejumlah uang dengan mata uang rupiah dan juga mata uang asing serta emas sejumlah 50 kilogram ini didapatkan dari perkara mana saja, karena ini masih dalam pendalaman dari Kejaksaan Agung. Karena memang kalau misalkan kita melihat bagaimana kemudian meskipun Zarov Rikar ini tidak secara langsung menjabat sebagai Hakim Agung, namun ternyata ia cukup memiliki akses dan juga wewenang untuk mengatur sejumlah pertemuan terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Inilah yang kemudian sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Kemudian apa sebetulnya ataupun kasus-kasus apa saja sebetulnya yang diduga ditangani oleh Zarov Rikar ini, karena memang kalau misalkan informasi yang kami terima ini ada 5 perkara yang memang diduga sebagai kemudian sumber uang ataupun lobi-lobi yang dilakukan oleh Zarov Rikar terhadap sejumlah Hakim Agung. Karena memang kalau misalkan kita ketahui juga Zarov Rikar ini sudah memasuki masa purna tugas, namun inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa seseorang yang kemudian sudah memasuki masa purna tugas ini masih memiliki akses terhadap sejumlah pejabat di Mahkamah Agung. Meskipun kalau misalkan kita juga mengikuti pernyataan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung bahwa Zarov Rikar ini dikatakan sudah memasuki masa purna tugas, artinya kasus ini merupakan kasus individu dari Zarov Rikar. Namun memang keterkaitannya ini akses yang ia miliki ke sejumlah pejabat di Mahkamah Agung ini tentu harus didalami lagi, karena kalau misalkan kita ketahui bahwa Zarov Rikar sebetulnya bukan pejabat tinggi di Mahkamah Agung, sehingga memang perlu didalami terkait dengan keterlibatan dan juga sejauh mana akses yang dimiliki oleh Zarov Rikar hingga saat ini. Kita ketahui juga, Brian, pada pekan lalu ini rumah pensiun dari Zarov Rikar juga kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian mencari alat bukti lain. Namun memang kalau misalkan kita juga mengikuti pernyataan dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa terkait dengan pemeriksaan ulang terhadap Zarov Rikar dan juga keluarganya ini berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga hingga saat ini kami juga masih menanti terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Zarov Rikar. Brian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas, jaga kesehatan Anda.